Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Zaki Ana Zulfikar. Saya dari kelas 12 ya, 12 RPL 2. Eh pada video kali ini saya akan coba langsung ke studi kasus ya teman-teman. Ke studi kasus peminjaman ya, peminjaman buku ini kita studi kasusnya yang dari ERD-nya yang agak simple dulu aja, yang nggak ribet sampai ke mana-mana teman-teman, yang simple-simple dulu aja. Dan yang pastinya di sini sudah berelasi ya, yang pastinya sudah berelasi seperti itu. Oke, di sini sebelum menuju video di sini saya akan buatkan sesuai list-listnya ya, walaupun nggak sesuai pun seenggaknya list ini terpenuhi gitu teman-teman. Jadi yang pertama di sini saya akan coba cek versi PHP, dan sebelumnya kenapa saya pakai list, karena ya biar agak terurut aja teman-teman, kita harus apa yang dilakukan itu jelas kayak gitu teman-teman. Dan untuk operating system yang dipakai ini saya menggunakan kernel, tapi kalau misal teman-teman menggunakan operasi sistem apapun itu ya nggak masalah, teman-teman masih bisa ngikutin ini ya. Mungkin ada yang sedikit berbeda dari toolsnya aja teman-teman, tapi tetap di sini kita akan gunakan Voyager dan Laravel Voyager ya teman-teman kayak gitu. Nah, cek versi PHP itu tulis PHP dash atau minus v. Nah, di sini kita akan dapat informasi versi PHP berapa yang kita gunakan saat ini di perangkat kita ya teman-teman, di laptop atau di komputer teman-teman itu versi PHP-nya berapa kayak gitu ya. Nah, di sini kita sudah cek versi PHP. Oke, mark as done. Nah, di sini ya, di sini sudah cek versi PHP, sudah ketahuan ya 7432 apa 23, sorry 23. Nah, setelah itu kita cek di instalasi Laravel ya. Nah, di sini ada server requirement ya teman-teman. Teman-teman bagian deployment. Di sini ada server requirement ya. Di sini harus apa aja sih yang ada di sini ya. Terutama sekarang nih di dokumentasinya ini ya, sekarang support PHP 73 ke atas ya teman-teman. Jadi minimal gunakan 7.4 lah ya, kita main aman kayak gitu teman-teman. Atau kalau mau langsung ke 8 ya itu nggak masalah teman-teman. Langsung ke versi PHP 8 itu nggak masalah ya. Dan ini kita nggak perlu mikir sampai ke bawah dulu sini, yang penting kita sesuai dengan server requirementnya teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman install, atau kalau misalnya belum itu requirement dengan Composer ya teman-teman. Nah, kita akan install menggunakan Composer ya. Jadi kita nggak tulis tentang Laravel nih apa perintah Laravel new dengan Laravel bawaan, enggak, kita akan install pakai Composer teman-teman kayak gitu. Nah, oke. Di sini kita sudah cek apa saja sesuai kebutuhan. Di sini kita langsung ke instalasi ya teman-teman. Nah, setelah diinstalasi di sini kita pilih bagian installation via Composer ya teman-teman. Di sini kan ada nih Composer. Kata kuncinya itu Composer teman-teman. Composer create project. Nah, ini kata kuncinya nih. Lalu kita mau klik apa, create project apa ya, Laravel. Lalu kita tulis namanya gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Di sini saya akan ke bagian folder, ke bagian dokumen ya teman-teman. Kita akan buka di Lara Project. Lalu di sini saya akan tambahkan folder baru yaitu Voyager Purpose. Nah, oke. Nah, jadi saya sudah buat foldernya. Nah, untuk disclaimer aja teman-teman, ini video agak sedikit lama karena kita akan kelarin kasusnya ini semua ya, satu video kayak gitu. Dan ya siapin aja ya karena ini mungkin agak lama gitu teman-teman. Dan kita langsung aja ya ke open terminal di sini ya. Nah, lalu di sini sudah buat dengan Voyager Purpose. Kalau saya di sini menamakannya Voyager Purpose. Kalau teman-teman terserah mau namain apa itu. Kalau saya namanya Voyager Purpose di sini ya teman-teman. Jadi kita akan langsung ke studi kasus ke Voyager ya. Kita langsung ke studi kasus ke Purpose dengan menggunakan Voyager ya teman-teman. Jadi Voyager itu dia kayak, kalau kita baca di dokumentasinya nih, kayak dia itu missing Laravel admin. Ini package admin ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah make, nah ini kita langsung aja sama-sama praktekin ya teman-teman di video ini. Langsung ke studi kasus karena cara instalasi sebelumnya itu sudah saya praktekkan di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke sini ya. Kita install dulu Laravelnya. Nah, ini jangan lupa nih, kita install dulu Laravelnya karena dia itu kan paket Laravel ya kan. Jadi ya kalau misalnya emang nggak ada Laravel ya, itu dia nggak akan keinstall nih paketnya ya. Emang iya ya, karena kan dia emang paketnya untuk Laravel. Jadi ini kadang suka lupa diinstal Laravelnya dulu. Jadi makanya kita install dulu Laravelnya dengan kata kunci create project, lalu Laravel. Ingat ya, Laravel. Lalu di sini saya akan namakan apps. Nah, udah di sini ya. Ini kata kunci untuk membuat project Laravel ya. Langsung enter aja. Nah, ditunggu.
Oke, sekarang versi yang saya pakai itu 8,6 ya, 6,1, dan mungkin video ini menggunakan pada versi ini ya. Mungkin teman-teman nanti ya itu bisa lebih tinggi lagi ya versinya ya. Jadi saya di video ini makanya yang 8, versi 8,6 ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, lalu kita coba untuk cek menggunakan kata kunci dir. Nah, di sini ada apps ya, cd apps. Nah, di sini lalu kode titik ya. Ini kode titik ini untuk membuka directory yang kita aktif ini ya, teman-teman. Kan cd ini untuk aktif directory, membuka dan mengaktifkan direktorinya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ada di sini dan kita tulis kata kunci dir. Nah, kayak gini, teman-teman. Lalu kata kuncinya kita tulis lagi tadi ya, kode titik. Nah, ini enter. Nah, setelah itu dia akan membuka Visual Studio Code-nya, teman-teman. Teman-teman jangan lupa install dulu Visual Studio Code-nya, karena di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk terminal ya, saya akan menggunakan terminal bawaan ya, teman-teman. Dan lalu di sini kita langsung aja ke sini nih, ke sini ya, teman-teman, ke GitHub-nya Voyager ya, teman-teman, ke GitHub-nya Laravel Voyager. Kalau teman-teman nggak nemu, teman-teman ke dokumentasinya Voyager Doc Dev Jojo ya, Dev Dojo ya, teman-teman. Lalu klik bagian GitHub. Nah, kan teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, oke, selanjutnya di sini kita buka aja. Di sini ada contohnya ya, contoh-contohnya di sini, contoh instalasinya, caranya ya, teman-teman ya. Nah, oke, jadi mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya akan install yang tanpa dummy ya. Jadi kita nggak mau pakai dummy-nya gitu, teman-teman. Oke, lalu di sini kita tulis aja Composer required TCG Voyager ya. Nah, kita uh, sama seperti tadi, tulis kata kuncinya Composer require, lalu kita pilih TCG Voyager. Nah, kayak gini. Ini kita langsung paste aja di sini, teman-teman. Nah, oke. Setelah gini ya, setelah kita tulis kata kunci ini, kita enter aja. Nah, di sini dia akan install untuk dependensi si Voyager-nya ya, teman-teman. Jadi kita tunggu aja di sini. Dan mungkin di sini agak sedikit lama ya pada saat instalasi ini ya, tapi nggak jadi masalah karena dia sedang menginstal gitu, menginstal package-nya. Nah, udah sampai sini kita tambahkan DB-nya, kita konfigurasi DB-nya ya, teman-teman, database. Nah, konfigurasi database-nya di sini. Nah, konfigurasinya itu di sini teman-teman, pada NVD pada saat kita instalasi Laravel. Nah, di sini kita settingnya di sini, teman-teman. Add the DB credential on app URL. Nah, oke, di sini kita tambahkan konfigurasi database. Di sini saya akan menggunakan database Voyager purpose. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, sebentar ini saya hapus dulu Voyager purpose. Nah, di sini saya menggunakan passwordnya root ya. Kalau teman-teman passwordnya kosong, kosongin aja, nggak masalah, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai password, isi passwordnya ya. Dan usernya sih biasanya defaultnya root. Tapi kalau kalian punya user lain, itu teman-teman pakai aja user yang itu. Tapi kalau misalnya defaultnya sih root ya, teman-teman ya, kayak gitu. Dan di sini saya menggunakan ekstensi, teman-teman. Ekstensinya di sini di Visual Studio Code itu menggunakan MySQL. Nah, di sini teman-teman nih, ini ada MySQL. Nah, ini diklik aja. Nah, diinstal ya, teman-teman. Dan setelah diinstal dia akan muncul di bagian sini ya, teman-teman. Lalu teman-teman pilih tambah nih, tambah sini untuk menambahkan koneksi database. Lalu klik connect, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, ini dia udah support Postgres, SQL Server, SQLite, Mongo, Redis, Elasticsearch, SSH, dan FTP ya. Pokoknya di sini FTP ya. Sorry, FTP. Dan di sini sudah ya istilahnya sudah komplit lah gitu, teman-teman. Lalu untuk di sini juga query-nya dia kalau itu mirip-mirip PHP admin ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat dan menghapus query, bahkan bisa mengimport query di sini, teman-teman. Jadi seperti itu mudahnya. Lalu di sini saya akan drop database-nya kembali karena di sini sebelumnya saya sudah bikin dan praktekan. Nah, sekarang saya coba recreate ulang ya. Saya akan coba buat ulang dan di sini saya klik refresh dan di sini tabelnya otomatis akan terrefresh. Sebentar ini saya tutup semua dulu. Di bagian Voyager purpose ini sudah tidak ada tabel di dalamnya ya, teman-teman. Jadi kita bisa membuatnya di sini ya. Nah, sekarang di bagian sini ya, kalau kita untuk update your website URL insert. Nah, ini kenapa kita pakaiin ini. Nah, ini kita akan lihat nanti ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita ke terminal. Nah, di pada bagian new terminal ini kita bisa menggunakan terminal Visual Studio Code-nya ya, teman-teman. Jadi nggak perlu repot dengan terminal bawaan, kita bisa menggunakan terminal
nya VS Code. Jadi seperti itu, dan ya kita nggak perlu repot-repot lagi bolak-balik karena di sini sudah menyediakan. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Windows, pilihnya Git Bash ya teman-teman, atau langsung klik tanda plus ini aja, ya itu pun nggak jadi masalah ya teman-teman, untuk jalankan si ininya, si Laravelnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba jalankan dengan PHP Artisan Voyager install. Nah, di sini selanjutnya ya kita pilih Voyager install. Nah, kayak gini teman-teman. Kita install yang tanpa dummy. Enter. Set. Nah, di sini kita tunggu, di sini ditunggu ya. Nah, ini dia sedang seeding, lalu kita tambahkan PHP, kita ketikkan kembali PHP Artisan Serve. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, baru kita buka. Nah, loh kok di sini nggak ada ya teman-teman. Nah, ini kita arahkan dia ke /admin. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, sekarang kita tulis lagi PHP Artisan Voyager admin. Nah, admin ya di sini dia sudah default admin@admin.com. Nah, enter. Wait, kenapa ini teman-teman? Sebentar nih, saya cek dulu errornya kenapa. Oh, model user mungkin di sini belum terbikin ya teman-teman. Sekarang coba kita cek di sini di bagian tabel users. Nah, di tabel users nih ya teman-teman. Oh iya, dia belum ada. Nah, ini saya buat dulu di sini admin.com create. Nah, di sini ya. Oke, enter. Enter admin name, namanya admin. Ya, kalau teman-teman mau namanya bebas terserah. Admin password. Oke, passwordnya sesuai teman-teman aja gimana. Habis itu confirm, lalu sama seperti tadi tapi tanpa create. Nah, lalu di sini kita akses kembali halamannya. admin@admin.com, lalu passwordnya tulis ya teman-teman. Enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi di sini fotonya dia nggak keload nih teman-teman. Nah, caranya di sini di bagian env-nya di sini teman-teman tambahkan portnya ya. Misal tadi portnya 8000 gitu lah ya. Nah, ini kita refresh dan ya sudah seperti itu teman-teman. Ini baru instalasinya ya, dan sekarang ini kita sudah ke install Laravel Voyager with Composer. Nah, udah, selanjutnya kita akan buat tabel-tabel ya teman-teman. Oke. Nah, oke, sekarang kita langsung buat ke jenis buku dan buku bread ya. Di sini bread itu maksudnya apa sih teman-teman? Jadi bread itu maksudnya ya CRUD ya teman-teman, create, read, edit, delete. Jadi di sini namanya bread. Nah, kalau kita buka di Voyager, di sini kita cari dengan kata kunci ya bread ya. Di sini bread bukan roti ya teman-teman, tapi di sini tuh dia bread itu kayak, nah nih, learn more about bread here. Nah, di sini, nah, jadi di sini ini dibaca aja di sini ya. Ya, jadi bread itu dia browse, B-nya itu browse dan R-nya itu read. Nah, di sini ya teman-teman nih, browse, read, edit, add, delete. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ya emang unik sih, di sini namanya bukan CRUD lagi ya, namanya bukan CRUD lagi, tapi di sini namanya udah unik ya. Jadi namanya dia bread. Nah, sini saya sudah punya jenis buku dan buku teman-teman ya di sini ya. Oke, di sini di jenis buku di sini ada buku sama limit durasi peminjamannya berapa hari ya. Setiap jenis buku itu ada limit peminjaman ya ceritanya teman-teman. Oke, di sini di Anydo ini kita sudah cek versi PHP, sudah install Laravel Voyager with Composer. Sekarang kita membuat jenis bukunya. Oke, di bagian sini ya, di tadi ya kita sudah buka nih Voyager, welcome to Voyager. Di sini kita buka ke bagian tools ya, kita buka bagian tools lalu pilih bagian database. Di bagian database ini kita buat table baru teman-teman. Nah, nama tablenya itu di sini tadi jenis, jangan lupa pakai underscore buku kayak gitu teman-teman. Lalu add new column ya, kolom baru di sini teman-teman. Baris baru di sini kita lihat tipe datanya di sini, di kolom-kolomnya ada jenis apa aja. Di sini ada jenis buku, ada limit durasi yang menggunakan varchar teman-teman. Jadi oke, kita langsung buat aja di sini misalnya jenis buku ya. Jenis buku itu dia kayak misalnya buku apa teman-teman, buku
buku sekolah kah, buku apa, buku pelajaran gitu. Dan di sini limitnya 255 atau misalnya buku novel. Nah, kayak gitu teman-teman. Lalu selanjutnya di sini habis jenis buku di sini ada limit ya, limit peminjaman. Nah, dan untuk limit peminjaman di sini kita menggunakan varchar ya, limit peminjaman buku varchar misalnya ya berapa ya? Misalnya nggak usah gede-gede ya, misalnya 30 aja karena hitungannya kayak hari gitu teman-teman. Atau jangan 30, mungkin 25 atau 20 cukup lah ya. Dan di sini untuk jenis bukunya dia harusnya unik ya, karena setiap jenis buku dan tipenya ini unik gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada di situ jenis buku pelajaran, jadi pelajaran itu nggak bisa ditambahkan lagi gitu teman-teman. Tapi di sini untuk jaga-jaga kayaknya kita nggak perlu ya. Jadi, nah untuk ini sebenarnya mirip kalau teman-teman sebelumnya menggunakan PHP My Admin, ini agak-agak mirip ya. Cuman bedanya ini dia package admin bukan manajemen database gitu ya. Cuman ini bedanya package admin gitu. Dan di sini kita tambahkan timestamp, dan untuk soft delete nggak perlu ya. Jadi kita perlu timestamp ini untuk modelnya nanti ya teman-teman, dan seperti itu. Dan di sini create model for this table. Nah, ini kita nggak perlu ya. Ini kita matikan aja. Lalu kita create new table. Nah, jadi ini nggak perlu dinyalain. Habis itu kita klik new table. Oke, sip. Nah, di sini kita punya tabel jenis buku ya teman-teman. Dan untuk jenis buku ini kita belum bisa untuk ngebuat istilahnya kayak CRUD di sebelah sini ya teman-teman. Di sini di sebelah sini ada breed di sini. Nah, ini kita klik di sini dia belum ada ya. Kalau udah ada dia akan seperti ini nih. Ada browse, edit, and delete di sini ya teman-teman. Lalu untuk membuat ya kita bisa tambahkan add breed at this file. Nah, di sini display name ya dia harus plural ya teman-teman. Jadi ya kita boleh seperti ini ya, jenis buku atau misalnya jenis bukus ya, tapi ya terserah sih, kalau saya lebih suka seperti ini, jenis buku kayak gitu teman-teman. Dan untuk app-nya di sini ya, app-nya kita bisa buat dulu di sini ya teman-teman, di sininya di bagian ini teman-teman, model ya. Jadi nah, kalau kita baca di sini ya model name ya. Nah, ini kalau kita klik tanda tanya di sini itu di sini ada tulisannya ya, dia akan mencoba untuk membuat sesuai dengan nama tabelnya. Nah, di sini kayak gini teman-teman. Kita buat model dulu di sini dengan kata kunci PHP artisan make model. Nah, nama modelnya itu sesuai dengan yang ada tadi ya teman-teman ya. Di sini biasanya sih tambahin lagi di sini models. Nah, models jenis buku. Lalu di sini jangan lupa nih nambahin icon ya. Lalu klik kanan open link in new tab. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita pilih ya, misalnya kita pilih untuk jenis buku nih. Saya akan coba pilih bagian untuk jenis buku ya. Untuk jenis buku saya coba tambahkan bagian Voyager documentation ya di sini ya. Ini sebenarnya teman-teman nggak perlu ngikutin untuk icon ya, karena icon ini opsional dan bebas kayak gitu. Nah, di sini saya coba paste. Oke, dan di sini kita pilih server side pagination, karena kalau data jenis bukunya udah banyak dia akan sangat berat. Jadi saya pilih server side pagination kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Di bagian jenis buku ini ya, ini kita buat dulu modelnya, enter. Nah, tadi lupa kita enter. Nah, untuk jenis buku ini di sini kita tambahkan sebuah variabel ya, istilahnya assignment variable di sini yang namanya itu di sini ya, kita buat visibility-nya dulu, protected table. Oke, protected table dengan kata kunci ya, dia tuh tipe datanya string ya, teman-teman. Nah, di sini baru kita tulis nih di sini pada Voyager purpose ini. Nah, di sini ada jenis underscore buku. Nah, di sini baru kita tulis namanya jenis underscore buku. Nah, oke, udah kayak gini aja teman-teman. Nah, udah, lalu app model jenis buku. Nah, di sini untuk created add-nya dimatikan aja untuk yang read, lalu yang browse ini dimatikan aja. Jadi kita perlu edit and delete aja kayak gitu teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah, dan ini ada input type-nya ya. Jadi ini input type ini kayaknya nggak perlu sih ya teman-teman. Input type ini udah gini aja. Nah, ini kita belum perlu dulu di bagian jenis buku, kita belum perlu ya. Oke, kita langsung submit. Kita coba cek ada yang salah atau tidak dulu. Oke, ini kita langsung submit aja. Nah, baru di sini ada jenis buku ya teman-teman. Nah, di sini kita ada tambahan add new.
Nah, di sini misalnya saya akan tambahkan jenis buku, misalnya jenis bukunya jenis buku pelajaran ya teman-teman. Nah, untuk jenis buku pelajaran limit peminjaman misalnya 1 tahun teman-teman. 1 tahun kayak gini. Nah, udah lalu kita save. Nah, ini dia udah nih ya teman-teman. Lalu misalnya di sini saya tambahkan lagi ya. Misalnya di sini saya tambahkan lagi buku, jenis buku misalnya buku bacaan, misalnya jenis buku bacaan, limit peminjamannya misalnya hanya boleh limit 1 minggu gitu ya teman-teman. Minggu. Nah, misalnya buku bacaan apa? Buku bacaan tuh harus jelas, misalnya jenis buku bacaan novel aja lah misalnya. Nah, contoh nih ya teman-teman. Lalu limit pinjamannya 1 minggu. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini kita sudah buat jenis buku dan ini kita akan langsung ya, kita akan langsung relasikan ke tabel buku. Nah, di sini create new table di sini create new table. Di sini kita tambahkan buku. Nah, di sini namanya buku dan pastinya nggak boleh gede, kecilnya itu nggak boleh di kayak gini ya teman-teman, kayak misalnya B U K U baru gini. Nah, ini nggak boleh, jadi namanya harus konsisten gitu ya, kecil kecil semua, gede gede semua. Dan untuk timestamp itu biasanya di paling akhir teman-teman, jadi nggak boleh kayak gini kita tambahkan dulu timestampnya baru kita tambahkan kolom, itu nggak boleh ya. Jadi harus ibaratkan kolom-kolom yang lain baru timestampnya di bawah kayak gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk di buku ini ya, di buku ini ada jenis buku. Yang jenis buku ini di mana dia, jenis buku ini dia ngambil dari sini ya, jenis buku berelasi. Di sini kita tulis jenis buku. Nah, untuk jenis buku di sini integer ya, teman-teman, dan value-nya lengthnya 11 dan di sini pilihnya unsigned ya, teman-teman, nah, agar tidak bisa minus kayak gitu. Lalu selanjutnya di buku ini, di buku ini ada kode ISBN-nya. Nah, untuk kode ISBN-nya dia tipenya varchar. Kode ISBN. Nah, ini kode ISBN tipenya varchar pastinya, dan untuk limitnya biasanya ya kita pilihnya 50 aja lah ya. Ya 50 atau 100 lah gitu. Dan selanjutnya di sini ya kode ISBN saya nggak tahu ini dia unik atau enggak, jadi makanya saya dimin aja di sini, saya nggak tambahin apa-apa di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kode ISBN di sini saya tambahkan lagi judul ya, pasti setiap buku ada judul dong, nggak mungkin nggak gitu kan. Judul. Nah, untuk judul di sini biasanya menggunakan varchar di sini teman-teman. Biasanya 255. Nah, 255 untuk judul. Lalu setelah judul di sini saya akan ikutin dengan yang ada di sini. Lalu cover. Nah, untuk cover ini sebenarnya saya akan jadikan dia itu apa ya? Untuk cover ini saya akan jadikan dia itu sebagai file ya teman-teman, sebagai file image, istilahnya image ya, sorry, image sebagai gambar gitu ya. Nah, ini akan saya tambahkan nanti di sini. Lalu add new column lagi, jadi caranya tinggal tambahkan kolom ini aja teman-teman. Nah, di cover ini selanjutnya kita tambahkan penulis. Oke, penulis di sini penulis, habis itu varchar 255 juga lah ya. Habis penulis di sini ada lagi jumlah buku, kayaknya kita perlu ya jumlah buku integer. Jumlah buku integer. Lalu selanjutnya di sini ada previous buku. Previous buku ini dalam bentuk PDF ya teman-teman. Dan untuk previous buku ya mungkin bisa varchar aja. Nah, preview ya. Jadi sebelum dipinjam dia boleh nge-preview dulu gitu teman-teman. Tipikalnya itu varchar 255 lalu tambahkan timestamp. Setelah seperti ini ya teman-teman, ini udah semua di sini. Judul, cover segala macam. Nah, di sini kita langsung create new table aja di sini ya. Sebentar, ini untuk jumlah buku dia nggak boleh minus. Oke. Nah, lalu kita create new table aja di sini ya. Setelah create new table di sini kita tambahkan bread to this table-nya. Nah, untuk menambahkan bread di sini sama seperti tadi, di sini kita buat model, cuman namanya bukan jenis buku tapi buku, teman-teman. Nah, di sini kita udah buat modelnya. Nah, untuk model buku di sini sama seperti tadi, tulis protected $table sama dengan misalnya apa, buku di sini, teman-teman. Nah, lalu di sini kita tambahkan models. Nah, di sini pluralnya namanya buku, teman-teman. Nah, habis ini ikonnya saya mau gunakan Voyager Book.
Nah, kayak gini teman-teman, server side pagination ya seperti biasa, biar tujuannya nggak berat pada saat datanya di load kayak gitu teman-teman. Lalu pilih bagian ini ya, biasa edit delete ya, ikutin aja edit dan delete karena dia nggak di add, nggak diapa-apain ya, pokoknya untuk time itu nggak diapa-apain ya teman-teman. Dan untuk preview buku di sini dia tipenya file ya teman-teman. Untuk cover dia tipenya image. Nah, untuk image di sini kita image atau gambar di sini kita tulis aja dengan kata kunci image. Nah, untuk kata kunci image di sini kita bisa langsung copy aja semua teman-teman ya di sini. Jadi gunanya ini untuk apa sih di sini? Nah, ini untuk kayak istilahnya nge-resize, dan di sini untuk settingannya ya teman-teman ada quality. Nah, untuk quality-nya biasanya jangan 70% ya, 100% aja. Atau misalnya ya 70% pun nggak masalah kayak gitu. Lalu ada thumbnails, ya ini ukuran-ukurannya ya, scalingnya. Untuk file udah seperti ini aja karena di Voyager sendiri dia kalau kita kata kunci files di sini nggak ada yang spesial ya. Jadi udah di dimin aja gini. Di dimin aja gini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita sebentar, di sini sudah dibuat modelnya. Lalu di bagian model ini kita refresh, ada buku. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Baru saya submit. Oh ya, saya submit di sini. Iya, oke. Nah, setelah di submit ini sudah saya save, lalu kembali lagi ke edit. Nah, setelah ke sini ya, teman-teman. Di sini saya akan tambahkan relationship atau relasinya ya, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan belongs to ya. Sebenarnya belongs to itu kayak sama kayak to one atau one to many ya sebenarnya, teman-teman. Jadi satu buku itu bisa, misalnya satu jenis buku itu bisa punya banyak buku. Misalnya sini yang buku pelajaran nih, contoh pembacaannya tuh misalnya buku pelajaran. Nah, buku pelajaran itu kan gak cuma satu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Dan di sini belongs to, untuk belongs to nya kita belongs to ke jenis buku ya teman-teman. Untuk nama modelnya app model jenis buku, dan untuk mana tabel mana yang mau kita tambahin ya tabel jenis buku, dan yang akan kita display yaitu jenis bukunya, dan yang kita store itu adalah ID-nya teman-teman. Lalu kita add new relationship di sini ya teman-teman. Nah, baru di sini saya ini nggak perlu diapa-apain ya teman-teman. Di sini saya submit aja di sini. Nah, di sini kita langsung ke bagian buku. Nah, di bagian buku ini ada namanya jenis buku di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada jenis buku. Ini kita bisa tambahkan langsung dari sininya teman-teman. Ada pelajaran, ada bacaan novel kayak gitu teman-teman. Nah, misalnya di sini langsung saya coba save. Nah, di sini bisa kita edit teman-teman di sini. Nah, oke, kita sudah buat jenis buku dan bukunya ya teman-teman. Kita mark as done. Nah, dan di sini ya ini ada tadi ya mark as done ya. Di sini baru kita sudah sini tadi membuat jenis buku dan breadcrumb. Jadi udah jadi satu teman-teman. Dan cuman ini belum semua kita relationship kan ya, belum kita istilahnya belum kita tambahkan relasinya semua, baru yang tadi doang ya, baru satu doang, dan ini kita akan tambahkan semuanya. Nah, di sini saya akan coba cari contoh dulu ya, contohnya teman-teman. Di sini contoh sampul buku. Nah, di sini ya. Nah, di sini misalnya oke, di sini saya coba ambil buku yang ini ya, digital marketing misalnya teman-teman. Di sini akan saya save image. Di sini akan saya save pada bagian tadi ya, dokumen, Lara project. Di sini di bagian Lara project, Voyager purpose. Nah, di sini kita tambahkan folder baru namanya image. Oke, di sini saya akan coba tambahkan di image. Lalu selanjutnya di sini selain image, ya mungkin di folder image tadi saya akan tambahkan filenya juga ya teman-teman. Buku PDF. Nah, kayak gini teman-teman. Atau untuk bukunya yang nggak sesuai juga nggak masalah, karena ini untuk kita coba untuk ngedebugging ya. Jadi kita akan coba debugging dan insert data ke database ya. Kalau misalnya berhasil semua, ini kita akan centang. Tapi kalau belum, kita akan coba lagi. Nah, salah tadi salah buka. Nah, oke, sekarang kita coba ya, kita coba buku, tambahkan buku baru ya misalnya. Untuk kode ISBN 123, nah kayak gini contoh ya, contoh teman-teman. Lalu untuk judul misalnya
judulnya misalnya buku satu lah gitu ya, buku satu. Dan untuk cover, nah untuk cover ini ya kita bisa, maaf kita bukan buka ini, kita bukanya ke bagian Lara Projects, Voyager Purpose, Image, lalu ini ya. Nah seperti ini teman-teman. Lalu untuk penulis misalnya itu Andi misalnya ya, jumlah buku misalnya di purpose itu ada jumlah bukunya 10 misalnya. Nah ini nggak masalah. Dan jenis buku misalnya ini jenis buku bacaan novel ya teman-teman, ini cuma contoh daminya aja. Dan untuk bukunya di sini saya akan ambil dari mata pelajaran aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Dan di sini saya akan ambil dari mata pelajaran. Nah ini misalnya ya teman-teman. Oke, saya akan save. Oke. Nah, ini dia sudah berhasil. Dan di sini misalnya preview bukunya ya, ini cuman contoh aja. Kalau misalnya, nah ini dia akan langsung nge-save. Ini cuman contoh doang teman-teman. Untuk contoh dari dummy buku ini kita udah punya dua ya. Jadi ada buku pelajaran, ada buku bacaan novel yang pastinya tadi sudah eh, langsung ke ini ya, udah berelasi ke sini. Nah, untuk relasi di sini kita akan ulas ulang ya teman-teman. Kita akan ulas ulang tentang relasi di sini. Jadi, kita akan balik ke Laravel relationship ya teman-teman. Kita klik kata kunci relationship di sini. Nah, kalau kita buka dengan kata kunci relationship di sini, kita memiliki fungsi-fungsi yang dari mana sudah ada bawaannya Laravel ya teman-teman. Jadi ada hash1, ada hash1 talk, ada belongs to ya, belongs to itu kayak one to many, dan hash many itu kayak many to many ya teman-teman. Sebenarnya pembacaannya itu kita bisa beberapa sudut ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya bacanya itu misalnya satu buku dia jenis buku itu bisa dimiliki oleh banyak buku kayak gitu. Nah saya akan buatnya ya tadi belongs to kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya pembacaannya itu bisa aja seperti itu, dan atau bisa lagi pembacaan yang lain, itu nggak masalah kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat lagi ya. Tadi kita udah buat di bagian ini. Sekarang saya akan buat bagian siswa. Nah, siswa dan kelas. Oke, oke. Sekarang akan saya buat pada bagian kelas. Nah, pada bagian kelas ini teman-teman sebenarnya simple aja. Tadi ya kita buat bagian ini namanya kelas kayak gini teman-teman. Ingat, kaknya kecil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak boleh ada huruf besar di sini ya teman-teman. Jadi istilahnya harus konsisten ya, sebenarnya boleh tapi harus konsisten gitu teman-teman. Jadi misalnya yang satu gede, oh tiba-tiba satu kecil gitu, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi untuk penamaannya ini semuanya konsisten kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kelas kayak gini teman-teman. Kelas di sini misalnya di bagian kelas. Nah di bagian kelas ini saya memiliki kode kelas. Nah kode kelas ini udah pasti unik lah ya teman-teman. Kode kelas. Nah kode kelas ini unik ya, saya settingnya sebagai misalnya ya varchar lah, sebagai varchar aja di sini. Dan pastinya dia unik dan seperti ini aja, dan dia nggak boleh nul. Nah untuk selanjutnya untuk kelas di sini ya, sebentar nih saya buka dulu pada tab 2. Di sini ada kode kelas, ada jurusan. Nah untuk jurusan itu ya jurusan kelasnya kayak gitu teman-teman. Jurusannya dia varchar dan yang pastinya unik ya teman-teman. Jadi misalnya di jurusan ini udah ada jurusan multimedia gitu teman-teman, dan dia nggak boleh ditambahkan lagi kayak gitu. Dan satunya dia not null ya teman-teman. Di sini kode kelas misalnya limitnya ya 50 aja lah teman-teman. Habis itu di sini ada jurusan misalnya limitnya 50 juga. Nah di sini baru saya create, jangan di create new table dulu ya teman-teman, sorry, jangan di create new table dulu. Jadi di sini kita tambahkan lagi, masih belum ada yang kurang. Nah, jadi kita tadi masih ada yang kurang di bagian nama kelas dan ruang kelas. Nah nama kelas, nah jadi jangan ditambahkan dulu, kita belum selesai ya. Di sini di bagian sini ada varchar nama kelasnya misalnya ya 200 lah ya, buat jaga-jaga kita kasih 200 atau 100 cukup lah. Lalu di sini ada ruang kelas. Nah ruang kelas di sini biasanya bisa berbentuk varchar ya. Untuk ruang kelas ya 50 bisa lah. Lalu tambahkan di sini. Dan pastinya yang nggak boleh nol itu jurusan, nama kelas, dan ruang kelas ini boleh dikosongin ya teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu di sini kita create new table, dan seperti ini create new table. Nah oke, di sini kita sudah punya bagian tabel kelas. Nah di sini ya tabel kelas, dan sekarang kita coba lihat lagi pada bagian tabel jenis bukunya juga teman-teman. Oke, jadi kita akan coba lihat-lihat lagi ya apakah sudah pas. Oke ya pas. Lalu kita balik lagi ke tabel buku ya, sebentar.
Oke, pada bagian buku di sini akan saya cek kembali. Nah, oke pas. Nah, seperti ini teman-teman, kita langsung lanjut ke kelas. Nah, di bagian kelas ini ya sudah ada ID, ya ID pasti kode kelas, dia unik ya, jurusan juga unik, nama kelas dan ya ruang kelas kayak gitu teman-teman. Dan saya lupa di sini ruang kelas di sini ya teman-teman. Ruang kelas dia unik juga deh ya di sini, karena ruang kelas itu kalau misalnya sudah dipakai itu dia nggak boleh dipakai lagi. Pokoknya kayaknya di sini kita semuanya unik ya teman-teman. Kayaknya semuanya unik deh ya. Tapi kayaknya untuk nama kelas enggak deh. Oh enggak, jurusan dia nggak unik guys, maaf. Jurusan dia nggak unik teman-teman. Jurusan dia nggak unik. Maaf, jurusan dia nggak unik. Nama kelas dia nggak unik. Nah untuk ruang kelas baru dia sepertinya nggak usah unik ya. Jadi yang unik itu dia cuman ini aja ya, kode kelas aja yang boleh unik. Nah ini kita setting lagi, ini kita matikan lagi, kita update table. Nah oke, sorry ya teman-teman, tadi nah ini baru ya, kode kelas boleh unik, jurusan nggak boleh ya karena jurusan lebih dari satu, nama kelas, ruang kelas. Oke, seperti itu teman-teman. Dan pada bagian kelas ini saya akan coba tambahkan bread di table sini. Dan ini display name-nya kelas. Dan untuk pluralnya kelas. Nah ini untuk kelas. Nah ini app modelnya dia namanya model kayak gini teman-teman. Dan biasanya server side pagination. Nah selanjutnya di sini saya akan tambahkan icon. Nah untuk iconnya ya biasa ya. Sini saya akan pakai sebentar, saya akan cari untuk icon. Oke, saya akan cari untuk icon pada bagian kelas ya teman-teman. Misalnya pada bagian kelas ini saya akan tambahkan icon apa ya di sini ya. Sebentar. Saya cari dulu untuk icon yang pas ya teman-teman. Mungkin icon yang pas itu apa ya? Kayaknya nggak ada icon yang pas di sini deh. Sebentar ya, saya akan cari icon yang pas. Ya sudah lah, untuk icon kayaknya sih kita bebas lah ya untuk menggunakan apapun itu ya. Untuk kelas mungkin saya pakai yang ini aja deh, misalnya coba cari studi. Nah ini ya, studi ada nih, untuk sini saya pakai yang ini aja udah. Jadi kita nggak perlu buang waktu untuk cari icon di sini, saya akan langsung tambahkan aja. Nah biasanya sebelum kita membuat breadnya teman-teman, di sini kita buat modelnya dulu ya. Nah buat model, lalu kita setelah buat model kita assign tabelnya, kita pilih tabel yang mau kita ini ya, dengan gunakan protected table sama dengan kelas. Nah untuk nama tabelnya di sini kita lihat lagi yang pastinya sesuai dengan nama ininya ya, nama modelnya. Nah di sini misalnya nama tabelnya kelas kayak gitu. Nah nama tabelnya kelas, ya udah kayak gini aja gitu. Oke, jadi tipsnya tadi sebelum kita tambahkan di sini ya, kita udah harus membuatnya dulu ya. Tapi kalau kita mau tambahkan dulu baru buat itu nggak masalah. Tapi jangan langsung buat breadnya sebelum kita bikin modelnya. Jadi bikin modelnya dulu, baru kita bikin breadnya. Kita main aman aja, kita bikin aman aja ya, bikinnya modelnya dulu di Laravelnya, bikin model. Lalu kita assign nama tabelnya di sini dengan menggunakan protected $tabel, baru kita bisa nih ya untuk nge-assign di model name di sini ya. Lalu untuk seperti biasa di sini kita edit delete aja, dan untuk sisanya ya kita checklist aja. Untuk created add sama updated data ini cuma seperti ini aja, nggak usah di update dan di apa-apain lagi. Jadi intinya di edit sama di delete aja udah, kita nggak perlu nambah, nggak perlu read kayak gitu teman-teman. Jadi seperti ini aja udah cukup kayak gitu. Nah oke, di sini masih belum selesai. Nah setelah dirasa udah selesai, baru kita langsung submit aja. Nah di sini sudah ada tabel atau kolom atau ruang route ke kelas ya teman-teman. Di sini saya akan coba tambahkan kode kelas. Nah untuk kode kelas di sini A001 misalnya kayak gini ya teman-teman. Untuk jurusan misalnya rekayasa spasi perangkat spasi lunak. Oke. Untuk nama kelas misalnya
12 RPL 2, dan untuk ruang kelas yang misalnya ruang 24 misalnya ini teman-teman. Nah ini kita save. Nice. Nah kayak gini ya. Dan untuk kenapa jurusan serta nama kelas itu nggak dijadikan unik ya, karena setiap jurusan dan kelas bisa jadi beda-beda gitu ya, bisa jadi sama, maaf, bisa jadi sama teman-teman ya, kayak gitu. Dan yang membedakannya cuma kode kelasnya mereka gitu. Misalnya kode kelasnya A002. Nah di sini saya akan tambahkan jurusan rekayasa perangkat lunak, sama misalnya bukan RPL 2 ya, kita ganti jadi RPL 3. Nah misalnya di ini kita ganti 11, misalnya ruang kelasnya sama. Nah ya teman-teman, nah jadi kayak gini, kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa seperti ini, kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kita cek lagi di kelas. Nah di kelas ini ada siswa ya teman-teman, dan untuk siswa di sini kolomnya bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Nah oke, selanjutnya kita akan buat bagian halaman siswa ya teman-teman, untuk root siswanya ya, bread siswanya. Nah di sini ya oke, kita baru buat yang kelas, jadi belum bisa kita centang ya, belum bisa kita anggap selesai ya. Di sini kita buat lagi database. Di sini database ya, jadi database ini dia buat table baru di sini ya teman-teman. Habis buat table baru di sini kita buat namanya siswa. Nah sebenarnya kita buat siswa di sini ya, sebenarnya namanya kayak gini ya teman-teman, siswa, tapi kan ini dia nama plural dari bawaannya si Laravel, yang kita nggak perlu kayak gini lagi teman-teman. Nah tapi kalau kita menggunakan nama ininya sendiri siswa, atau misalnya siswa kelas, misalnya siswa kelasan, nah kayak gini ya, ini kita harus tambahin lagi di sininya teman-teman, kayak gitu. Jadi jadi si Laravel ini dia udah istilahnya bikin plural name-nya sendiri, aturannya sendiri. Nah kalau kita mau lewat dari aturannya si Laravel itu boleh teman-teman, itu boleh. Jadi ya nggak ada salah sebenarnya, tapi ya kalau mau kayak gitu ya itu harus istilahnya bahasa Inggris ya teman-teman. Kayak misalnya kalau misalnya kayak siswas atau bukus itu nggak salah, cuman bagi saya itu agak aneh. Dan untuk seperti tadi dia namanya itu kecil semua ya, jadi nggak boleh ada huruf besar, huruf kecil itu nggak boleh. Jadi siswa kayak gini misalnya teman-teman, dan buku misalnya kelas kayak gitu itu nggak boleh huruf gede kayak gitu. Dan pastinya untuk spasi ya menggunakan underscore ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh misalnya siswa kelas, nah, ini nggak boleh pakai spasi sama sekali. Jadi kita harus pakai underscore kayak gini, underscore nih. Nah, jadi kita nggak boleh pakai spasi. Nah siswa, setelah siswa di halaman ID di sini kita tambahkan kelas. Nah kelas ini yang nah tadi agak geser. Oke ulangi, jadi kelas ini dia yang berelasi ke kelas ini ya teman-teman, jadi ke tabel kelas gitu. Jadi misalnya setiap siswa dia satu kelas kayak gitu teman-teman, satu kelas gitu, kelas. Nah di sini kelas, baru kita pilihnya varchar di sini ya, varchar. Setelah varchar di sini kita pilihnya kelas ini enggak varchar ya, kelas ini integer, maaf, kelas ini integer, lalu kita tambahkan 11 dan pastinya onSigned ya. Sorry dari tadi agak salah di sini, agak keliru, kelasnya integer ya, karena kita akan nge-assign ID-nya ya teman-teman. Jadi bukan itunya, kita akan nge-assign ID-nya gitu. Setelah kelas di sini saya tambahkan tadi ada NIPD ya, misalnya NIPD atau NISN di sini ya, kita cek NIPD-nya varchar. NIPD biasanya ya kita coba masing-masing 20 lah ya, NIPD dan NISN kayak gitu teman-teman. Ini saya akan coba pindahkan ke sini. NIPD, lalu selanjutnya add new columns. Nah di sini varchar. Nah misalnya di sini defaultnya ya 20, atau jangan ya 20 ya, bukan default ya, ini aturannya 20 aja biar kita misalnya ada lebih dikit gitu ya. NIPD, NISN, lalu selanjutnya di sini ada bagian nama lengkap. Nah untuk nama lengkap mungkin agak panjang ya teman-teman. Sorry ini agak goyang-goyang. Nah ini mungkin untuk nama lengkap. Nah di sini untuk nama lengkap pilih tipe datanya varchar. Di sini nama lengkap itu misalnya 255 ya. Oke, habis nama lengkap di sini ada kelas ID ya, ini nggak perlu, kita langsung ke alamat aja. Alamat. Nah seperti ini alamat, pilihnya yang teks atau long ya, terserah teman-teman. Kalau saya pilihnya long tag aja di sini, long yang panjang dikit gitu. Oke, selanjutnya di sini ada aktif atau pasif. Nah, untuk aktif atau pasif di sini kita nggak bisa nih ya. Nih ya teman-teman nih, untuk bagian kolom aktif nih ya teman-teman.
Nah, untuk bagian kolom aktif ini kita nggak bisa menggunakan tipe data enum ya. Kalau nggak percaya kita langsung aja coba cek di sini pada bagian enum. Dia nggak bisa memilih teman-teman. Nah, untuk memilihnya di sini kita pilih bagian varchar, lalu kita di sini tulis tadi namanya status ya, mungkin ya status. Statusnya aktif atau pasif kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa akal-akalin menggunakan yang namanya drop down di sini ya teman-teman, drop down. Oke, drop down di sini kita bisa akal-akalin dengan menggunakan drop down. Nah, ini kita copy saja. Di sini kita copy dan nah untuk ini nanti ya pada saat kita membuat braidnya ya teman-teman. Tapi intinya di sini di bagian drop down. Nah, di sini ya. Ini kita coba dulu. Database status. Nah, statusnya varchar ya. Varcharnya misalnya 255 gini, teman-teman. Lalu add new column lagi, tahun masuk sama tahun lulus. Nah, oke. Tahun masuk. Nah, tahun masuknya berapa misalnya? Dia menggunakan date ya, date ya, menggunakan date. Misalnya lengthnya lengthnya nggak perlu kita setting, date-nya nggak perlu kita setting lengthnya. Jadi tahun masuk sama tahun lulus ya, jangan tahun keluar, tahun lulus. Integer kita rubah lagi jadi varchar. Ini kayaknya udah cukup lah ya sampai sini lah ya teman-teman. Misalnya kita mau nambahin satu lagi di sini. Misalnya di sini kita mau nambahin apa nih teman-teman? Biasanya di sini kayaknya nggak perlu ditambahin lagi ya. Udah kita hapus saja di sini, kayak langsung kita tambahin timestamp aja. Nah, biasa kalau itu tambahin timestamp di sini. Kita nggak usah tambahin yang lain lagi. Udah kayak gini, ikutin yang di sini aja ya, yang di ininya. Ya. Untuk ID ya di sini bukan ID kita makainya ya teman-teman. Nah, di sini diganti lagi. Bukan ID di tahun setelah tahun lulus. Di sini misalnya kita ada yang namanya kode siswa ya, anggap aja ini ada kode siswa. Nah, kode siswa itu dia tipenya varchar lalu unik ya teman-teman. Nah, kode siswa ini kayak contoh misalnya kode RFID atau kode apa gitu ya teman-teman. Dan yang pastinya dia unik di sini. Lalu kita tambahkan timestamp. Nah, sebenarnya kita bisa tambahin lain-lain kayak foto dan macam, tapi kita kayaknya nggak perlu ke situ dulu ya. Langsung aja ke ini aja. Langsung ke sini aja, dan itu mungkin akan ditambahin, tapi saya kayaknya nggak perlu tambahin foto ya. Kayak udah langsung gini aja. Kita create new table ya. Kalau dianggap udah merasa cukup, langsung kita tambahkan oke. Nah, ini kita tambahkan new table aja di sini. Oke. Setelah ditambahkan new table ya seperti biasa tadi, kita langsung add braid aja di sini. Nah, baru di sini kita buat modelnya lagi di sini ya teman-teman. Buat modelnya dulu dengan namanya siswa. S-nya gede ya, untuk model dia huruf awalnya gede ya, siswa. Nah, sama tadi jenis buku, jenis J-nya gede, B-nya gede. Jadi kalau dua kalimat itu, misalnya yang dua kalimat itu dia nggak bisa kayak gini teman-teman, nggak bisa ya. Jadi dia udah ada aturannya sendiri si Laravel tuh, yaitu dengan setelah kalimat itu kalimat awal kapital ya gini, jenis bawaan kayak gini misalnya gitu. Nah, jadi jenis bawaan, nah, ini nggak akan bisa. Nah, jadi harusnya jenis bawaan kayak gitu. Jadi setiap kalimat itu misalnya terdiri dari dua kalimat atau lebih, ya udah tulisnya huruf awal kapital di depan kayak gitu teman-teman. Nah, ini siswa. Nah, ini tips aja tadi ya, lalu enter. Setelah itu teman-teman, setelah kita tambahkan ini, kita tulis protected sama kayak tadi dollar table, kita assign di sini dengan nama table siswa. Oke. Nah, lalu jangan lupa tambahkan models, karena kalau nggak kita tambahkan itu dia akan ngebacanya pada bagian model, apa bagian luar sini ya, maaf. Dia akan ngebacanya pada bagian sini, app yang di sini nih, yang di luar ini, karena kita pakai versi 8, jadi kita modelnya itu dia sudah di dalam kayak gitu. Dan untuk siswa di sini kita bisa cari lagi untuk ikonnya di sini. Untuk ikonnya kita bisa tambahkan Voyager person ya di sini. Voyager person di sini ya. Person Voyager ya. Voyager person di sini bisa, atau kalau kita biar nggak kelihatan mirip, kita mirip dengan ini nih yang users ini ya, kita bisa cari lagi di sini. Sebentar saya cari dulu. Misalnya di sini kita bisa menggunakan yang lain, menggunakan icon-icon yang lain. Misalnya ya di sini ada banyak sih ya teman-teman. Sebentar, misalnya
pakai ini aja lah, Voyager Group ya, Voyager Group di sini teman-teman. Kita pakai yang Voyager Group. Ikonnya sebenarnya ikonnya bebas, lalu kita tambahkan di sini. Nah, biasa server side pagination. Nah, untuk bagian kelas nanti dia ngerelasi ke table kelas ya. Jadi kita nggak akan setting dulu. Dan untuk status, nah di sini status teman-teman nih, pilihnya bagiannya teks ya. Jangan teks ya, sorry. Kita cari drop down di sini dia ada atau tidak. Nah, di sini ada select drop down di sini ya. Kita pilih bagian drop down ya. Jadi untuk status tadi kan kita maunya kayak tipe data enum ya, bisa aktif dan pasif gitu ya. Nah, untuk select drop down di sini kita pilihnya yang ini ya, select drop down. Jadi kita jangan pilih yang teks ya, pilihnya select drop down. Dan untuk drop down tadi ini kita bisa copy di sini ya teman-teman. Ini bisa kita copy, lalu selanjutnya untuk defaultnya kita aktif gini ya teman-teman, aktif. Nah, lalu di sini kita tulis optionsnya aktif. Lalu di sini misalnya pasif, dan untuk isinya option 1 teksnya di sini kita samain aja ya teman-teman. Misalnya di sini tadi aktif, berarti kita tulisnya aktif gini. Dan hurufnya kecil semua ya, di sini saya menggunakannya huruf kecil. Lalu misalnya pasif, atau pasif itu kayak sudah tidak aktif ya gitu misalnya. Nah, jadi ada aktif ada pasif. Jadi statusnya dia ini aktif enggak di sekolah, atau misalnya pasif, atau misalnya apa gitu lah ya. Atau mungkin kita bisa tambahin lagi di sini ya teman-teman, selain ini misalnya kita bisa tambahin lagi keluar gitu ya teman-teman. Nah, misalnya kita bisa tambahin ini. Nah, ini kita tulis keluar gini ya teman-teman. Jadi kalau ada siswa yang keluar, kita bisa pilih yang keluar gitu. Tapi kalau ada yang nggak aktif atau sudah tidak aktif, misalnya kita bisa tulis yang pasif kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita hapus, dan kita settingnya hapus edit aja. Lalu tahun lulusnya tipe kalian bukan ini ya, kita ganti date. Untuk tahun lulus dia date. Nah, jangan lupa tahun lulus dia date. Kode siswa dia tadi tetap teks untuk kode siswa. Tahun masuk dia date. Lalu untuk alamat, nah alamat ini agak panjang, kita pilihnya teks area. Selanjutnya ada nama lengkap, ada NISN, ada kelas, ya kelas benar. Nah, cuman kelas ini akan kita relasikan nanti ya teman-teman. Nah, oke, ini dirasa sudah cukup. Lalu kita coba submit di sini ya teman-teman. Nah, ini ada siswas. Oke, nggak masalah ya siswas. Nah, tapi tadi kita lupa setting ya teman-teman. Ini kita bisa langsung aja di sini bagian kelas. Di sini ya bagian kelas, di bread kelas di sini ya, sebenarnya bisa diedit ya teman-teman. Pada bagian siswa ini ya teman-teman. Nah, siswa ini tadi lupa saya setting jadi siswas, di sini saya submit. Nah, ini nggak muncul ya teman-teman. Nah, ini kenapa ya? Kalau misalnya teman-teman nggak muncul seperti ini, kita bisa ulang ya teman-teman. Dan untuk ulang tadi, untuk kodenya yang ini bisa kita copy aja ya, karena saya nggak mau dia kehapus, saya copy aja. Dan untuk breadnya ini saya akan coba hapus ya. Untuk bagian bread siswa ini saya ulang lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman udah bener atau mau nama ini nggak jadi masalah, tapi karena saya mau ganti jadi siswa ya, jadi bukan siswa. Nah, ini saya remove. Nah, di sini dia nggak bisa ngarah. Nah, saya akan coba buat lagi pada bagian siswa. Di sini saya add bread to this table. Nah, di sini namanya siswa, lalu namanya tetap ya, kita nggak perlu ganti-ganti lagi. Jadi walaupun dihapus ini masih tetap bisa, modelnya masih tetap berjalan. Lalu server side paginet. Lalu selanjutnya kita tambahkan icon tadi Voyager group ya namanya ya, Voyager group. Sebentar, Voyager group ya, Voyager group di sini. Oke, pilih nama lengkap, alamat tadi. Untuk ininya pilihnya teks area karena dia agak gede. Status dia select drop down. Nah, untuk select drop down tadi sudah di copy lalu paste ya. Tahun masuk di sini date ya, kita pilihnya date ya, date di sini, lalu date juga di sini. Lalu ini biasa seperti tadi, ini kita read readnya kita centang aja, mencentang, lalu kita tambahkan delete, lalu edit di sini teman-teman. Nah, seperti ini aja udah. Kita cek lagi di sini nama lengkap benar, kelasnya nanti berelasi, oke. Dan untuk ininya kita tinggal tambahkan di sini ya. Oke, kita submit. Nah, ini dia sudah berubah menjadi siswa. Nah, kayak gitu. Sekarang kita coba cek dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada bagian ini tahun masuknya. Tahun masuknya kita bisa pilih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tahun masuknya kita bisa tulis sesuai dengan yang kita mau. Nah, untuk statusnya kita bisa tulis aktif, pasif, keluar ya.
kode siswa ini mungkin kode kode RFID-nya ya teman-teman, kayak gitu. Oke, di sini saya sudah berhasil menambahkannya. Sekarang kita coba ke relasinya ya. Kita akan coba merelasikan ya, relasinya ya. Di bagian siswa di sini kita edit. Nah, di tabel siswa di sini edit, kita create a relationship ya. Kita buat relationship baru ke belongs to. Selanjutnya di sini kita pilih ke bagian belongs to, bukan kelak di sini ya teman-teman. Kayaknya untuk bagian kelas ada yang salah deh. Oke, kita rombak ulang lagi untuk kelasnya ini juga dia kenapa salah ya teman-teman. Mari kita coba cek pada bagian bread ya. Di bagian bread kelas. Nah, di sini harusnya kita gantinya namanya kelas isinya, bukan kelak ya, karena tadi modelnya juga kelas semuanya kelas di sini teman-teman. Voyager Studi. Nah, ini nggak ada yang salah sih sebenarnya. Kita coba ke bagian siswa, kita akan edit di sini ya teman-teman, untuk display name singular siswa gini. Oke, betul. Lalu kita tambahkan relationship. Nah, ini nggak jadi masalah kayaknya deh. Ini kita belongs to kelas nggak apa-apa lah ya teman-teman. Kita nggak apa-apa lah kelas gitu ya. Misalnya app model, kita ganti kelas kayak gini teman-teman. Untuk yang kita ini kita ambilnya kelas. Nah, untuk display ID-nya kita displaynya nama kelasnya langsung aja ya. Terus untuk store-nya kita pasti nge-store-nya ID ya. Oke, kita langsung add new relationship. Ini nggak jadi masalah sih sebenarnya ya untuk kelas atau kelas di sini, tapi ya ini kayak nggak bisa dirubah gitu. Oke, nggak masalah. Oke, yang penting kita bisa untuk edit. Nah, oke, sekarang kita coba tambahkan siswanya ya teman-teman. Saya akan tambahkan siswa di sini kelasnya. Nah, dia bisa ya kelas 11 RPL2 RPL3. Nah, seperti itu. Oke, saya akan coba tambahkan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 nama lengkapnya, misalnya nama saya ya. Oke, alamatnya Jalan ABC misalnya ya. Nah, saya statusnya pasti aktif di sini. Nah, ini tahun masuk ya, misalnya ini anggap aja salah, ini untuk tahun masuk. Saya akan isi coba sembarang. Dan untuk kode kelas ini biasanya kode dari kode siswa ya, ini bisa kita kosongin, lalu kita pilih bagian 12 RPL2. Misalnya kalau udah ada kode siswa misalnya 25BC6V kayak gini misalnya. Kita save. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini udah seperti ini, dan ya kita sudah berhasil buat bagian kelas. Nah teman-teman, oke, kita kelas, membuat kelas dan siswa break. Nice. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk ngetesting dan debugging kembali programnya kita ya teman-teman. Kita akan coba tambahkan lagi di sini untuk tambah kelas ya, untuk tambah kelas lagi ya tentunya. Kita akan coba tambahkan kelas di sini. Oke, di sini jurusannya misalnya kita coba tambah jurusan lain, misalnya broadcasting. Lalu nama kelasnya misalnya 12B BC3 misalnya di sini. Untuk ruang kelasnya misalnya ruang 14 misalnya teman-teman. Ruang 14 misalnya gini ya. Kita save. Oke, dan ini kenapa ruang nggak saya jadikan ini, karena bisa jadi satu ruangan itu bisa dipakai banyak kelas, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini untuk buku. Sekarang akan coba saya edit ya teman-teman. Saya akan coba edit di sini, kode ISBN-nya 1234 SDS3. Saya contoh di sini ya teman-teman. Untuk buku misalnya buku 2 ini saya coba edit. Untuk penulis misalnya Adit, misalnya jumlah buku 12 misalnya. Created add, updated add ini harusnya nggak bisa dibaca ya teman-teman. Nggak usah diedit, saya lupa di sini ya. Tapi nggak masalah, di sini updated add-nya diabaikan aja, updated add-nya kita jadi baca novel kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, pada saat tadi salah ya bagian edit itu, harusnya ini created item nggak usah diedit ya teman-teman. Jadi save aja, langsung save aja gini. Nah udah. Oke, untuk bagian edit ada kesalahan tapi nggak jadi masalah. Untuk jenis buku di sini kita bisa lihat jenis bukunya, misalnya 1 tahun, 1 minggu. Nah ini kan bacaan novel, misalnya dia berapa lama. Oh, 1 minggu peminjaman gitu teman-teman.
Oke, kita sudah debugging dan insert data-data ke database, berhasil. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan buat main transaction. Nah, kita akan buat langsung ke ini ya teman-teman. Main transaction di sini langsung ke transaksinya atau peminjaman ya teman-teman. Tadi kita sudah berhasil membuat ya, kita udah berhasil membuat ininya ya, data-data yang ini ya, jenis buku, kelas dan siswanya. Sekarang kita buat lagi ke bagian langsung ke main transaction ya. Jadi main transaction ini istilahnya dia kayak sebentar ini saya akan tulis dulu. Nah, jadi main transaction ini dia kayak transaksi utamanya ya, dan cara kerja utamanya teman-teman. Berarti peminjaman, berarti dia cara kerja utamanya di sini ya teman-teman. Jadi gimana proses pinjam itu berlangsung tuh di sini gitu teman-teman, di tabel ini kayak gitu. Nah, oke, kita langsung buka aja di sini siswa ID. Nah, siswa ID di sini misalnya siswa. Nah, nama siswanya ya teman-teman. Habis nama siswa di sini kita pilihnya, sorry saya lupa, saya pilihnya integer ya teman-teman. Integer di sini saya pilihnya integer. Oke, add new column siswa. Habis itu buku ya, buku yang dia pinjam apa? Buku yang dia pinjam yang pasti nama bukunya ya. Lalu selanjutnya di sini pasti nama petugasnya ya. Nah, untuk nama petugas ini akan saya ambil dari usersnya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi 11. Nah, di sini. Dan pastinya unsigned di sini. Jadi dia nggak boleh 0 kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya di bagian tanggal pinjam. Nah, di sini ada tanggal pinjam. Nah, di sini tanggal pinjamnya misalnya tipe datanya emang date time ya teman-teman. Jadi biar kita tahu dia minjem tanggal berapa. Lalu selanjutnya habis tanggal pinjam di sini ada jumlah yang dia pinjam. Nah, jumlah yang dia pinjam integer. Jumlah pinjam dia unsigned. Jumlah pinjam integer ya, kayak segini. Add new column lagi, di sini kita tambahkan kolom lagi keterangannya ya teman-teman. Setelah tanggal kembali dulu. Tanggal kembali itu kapan si siswa ini mengembalikan buku. Lalu habis itu keterangannya. Nah, untuk keterangannya ini misalnya kita pilihnya varchar ya, varchar 255. Nah, untuk keterangannya ini misalnya siswa mengembalikan buku dalam keadaan baik gitu. Nah, itu nggak masalah gitu ya teman-teman. Tapi untuk ini kita bisa nol. Nah, untuk dendanya misalnya ada denda. Nah, ini dendanya ya integer aja kayak gini teman-teman, dan pastinya dia unsigned. Setelah itu kita jangan lupa tambahkan timestampnya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Udah. Di sini kita sudah buat bagian main transaction ya. Di sini kita siswa, buku, petugas, kita cek lagi nih teman-teman sebelum kita tambahkan di sini ya. Tanggal kembali, keterangan, denda, oke. Dan untuk tanggal pinjam kayaknya kita pilihnya defaultnya di sini kan ada default ya. Bisa aja sih sebenarnya kita langsung timestamp gitu, tapi kayaknya nggak perlu ya teman-teman. Kayak gini kita langsung udah gini aja. Kita coba create new table. Nah, nice. Di sini sudah jadi tabelnya ya teman-teman, dan di sini saya tapi ini belum bisa kita operasiin ya teman-teman. Jadi belum kita bisa checklist di sini ya. Jadi kita langsung buat aja ke prosesnya. Di sini kita ada bagian main transaction. Nah, di bagian main transaction ini, nah ini main transaction, nah ini nggak pakai S. Lalu untuk modelnya ini namanya ya agak panjang, saya copy aja di sini namanya. Nah, PHP Artisan Make Model. Nah, Make Model main transaction ya, main transaction di sini. Lalu app model app tulis lagi models, nice. Di sini baru kita copy nama tabelnya di sini. Memang agak panjang di sini teman-teman. Agak panjang namanya. Protected table sama dengan string paste. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita cek lagi nama tabelnya apakah sudah benar. Saya refresh. Ini ya Voyager Purpose nih. Saya salah buka karena dari ekstensinya ya. Nah, di sini Voyager Purpose nih, saya refresh. Nah, ini ada main transaction ya teman-teman di sini. Oke, di sini kita langsung pilih server set pagination.
Dan untuk jaga-jaga kita pilihnya delete and edit aja ya kayak gini. Udah. Untuk created ad-nya delete and edit, keterangannya dia ini aja deh. Text area ya karena agak panjang, tanggal kembali dia date, jumlah pinjam oke nggak perlu, tanggal pinjam date. Oke, ini untuk ikonnya ya, jangan lupa ikonnya di sini kita buka lagi. Untuk ikonnya ini aja deh, Voyager window list. Nah, ini saya tambahkan di sini. Oke. Nah, untuk controllernya kita diemin aja. Main transaction, oke. Baru kita submit di sini ya, teman-teman. Nah, ini editnya kita tambahin. Nah, sini baru saya submit. Sebelum disubmit saya cek dulu bentar. Oke, saya submit aja di sini. Nah, di bagian main transaction ini, nah di sini ya kita buat lagi, kita edit lagi di sini ya, teman-teman. Jadi di save dulu baru kita edit. Di sini kita tambahkan relationship-nya ya. Untuk relationship-nya di sini ya seperti tadi belongs to buku ya. Jadi kita display bukunya apa misalnya, judul. Nah, buku apa yang dia pinjam dan kita ke bagian buku misalnya di sini. Full nama modelnya yaitu kita tulis nama modelnya buku. Nah, ini untuk petnya ya, teman-teman. Petnya dia ke arah mana? Apps model buku gitu. Lalu yang kita store itu ID-nya buku. Oke, benar. Nah, di sini saya add new relationship. Nah, sini saya coba. Nah, ya, add new relationship. Selanjutnya di sini create baru lagi. Kita create ke belongs to lagi ya, ke bagian apa nih? Kita ke bagian siswa misalnya ya. Siswa, lalu pilih modelnya dia siswa. Nah, kayak gini teman-teman. Ke bagian siswa dan yang kita display dia itu nama lengkapnya ya, teman-teman, nama lengkapnya. Dan yang kita store ke siswa itu di ID-nya, lalu kita create relationship lagi. Oke, di sini sudah satu lagi. Nah, kita buat satu lagi di sini belongs to lagi. Ke bagian petugas ya, kita cari sini, kita searching aja enggak ada. Users ya, maaf. Ya, users. Nah, user di sini. Model name-nya di sini app model ya, mungkin kita tulis aja app model user di sini ya, karena kita ngikutin dari si modelnya ini ya, app model user. Nah, ya di sini app model user. Ke petugas. Nah, petugas di sini display name-nya ya, teman-teman, display name ya. Display name si usernya ini. Oke, nah setelah ini kita create new relationship lagi. Nah, udah. Oke, successfully. Nah, ini kita sudah memiliki 3 relasi ya, 3 relationship, dan kita submit di sini ya, teman-teman. Oke, sudah submit, baru di sini kita bisa centang ya, karena kita sudah membuat semua relationship dan kita sudah membuat main transaction ways. Nah, seperti ini. Kita akan coba testing dan debugging kembali ya, teman-teman. Oke, di bagian main transaction ini saya akan coba testing ya. Saya akan coba testing di sini. Misalnya saya akan add new. Nah, ini saya tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, buku. Nah, di sini misalnya isi dulu ya tanggal pinjamnya misalnya sekarang. Nah, sini tanggal kembalinya misalnya besok. Nah, oke. Jumlah pinjaman misalnya dia minjem 1. Keterangannya kosongin aja nggak masalah, dendanya juga kosongin nggak apa-apa. Buku, nah misalnya buku yang dia pinjam buku 1. Nah, lalu siswanya misalnya saya minjem buku, lalu dengan usernya misalnya dengan user siapa, admin, kayak gini misalnya, teman-teman. Saya save. Oke, keterangan nggak ada dengan users. Nah, ini ya, teman-teman, kayak gini. Buku, usernya ini, user maksudnya dia admin ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi maksudnya dari user itu dia petugas ya, teman-teman. Oke. Dan sekarang di sini saya akan memberikan tips lagi untuk membuat role user baru. Nah, role user baru untuk si users ini ya, teman-teman. Nah, nih. Jadi kan kita defaultnya kita bikin admin. Nah, ini kita akan coba bikin role lagi untuk si petugas ya, teman-teman. Petugas di sini untuk display name-nya dia petugas. Nah, di sini petugas ya, petugas saja di sini misalnya.
Dan si petugas ini dia bisa nge-create apa aja, dia bisa nge-create kelas, buku. Untuk siswa dia nggak bisa. Lalu jenis buku, setelah itu dia bisa nge-create lagi main transaction ya untuk si bagian petugas ini ya teman-teman. Oke, lalu saya submit di sini. Nah, di sini sudah ada role dengan petugas ya, display name-nya petugas. Atau di sini misalnya display name-nya petugas purpose di sini ya. Purpose di sini ya, nggak pakai spasi. Lalu saya coba submit di sini. Oke, lalu di users ini saya buat user baru. Namanya petugas ya. Petugas, emailnya misalnya petugas. Nah, kayak gini. Oke, petugas@mail.com. Passwordnya ya simple aja. Oke, untuk ininya dia petugas purpose lah ya, ini nggak apa-apa. Additional rules, petugas purpose juga ya, petugas purpose juga. Nah, udah kayak gini aja. Selanjutnya lokalnya nggak perlu disetting, udah gini aja udah. Lalu saya coba save. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang saya coba ke mode Ignotio. Saya akan coba akses ke sini ya teman-teman. Nah, sini saya coba login dengan tadi ya petugas. Nah, di sini untuk passwordnya saya setting dengan simple di sini. Nah, tapi kok dia ke arah sini ya teman-teman. Saya coba ke halaman admin. Nah, ternyata dia sebentar. Oh, ini untuk ini mungkin dihapus saja. Nah, oke. Nah, seperti ini lokalnya n. Lalu saya save. Oke, saya coba refresh kembali ke halaman tugas. Oh, not found misalnya di sini. Oh, tapi ini kenapa nggak bisa ya teman-teman? Tapi maksudnya di sini tuh dia untuk membuat ini ya teman-teman, role untuk user ya, misalnya untuk petugas di sini, petugas purpose di sini. Sebentar, untuk petugas saya petugas aja deh nih. Nah, siswa dia nggak bisa main transaction, cuman bisa browse admin, browse bread. Oke, sebentar teman-teman, submit di sini petugas. Oke, kalau saya lihat dari previewnya ini sudah benar ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba-coba terus. Kenapa dia nggak bisa akses si admin? Oke, saya akan coba tutup lagi, dan saya akan coba logout. Akan coba petugas @mail.com, atau dicoba deh, saya coba ke sini deh, sama seperti tadi ya, admin users, admin login. Nah, di sini petugas@mail.com, passwordnya ya simple. Oke. Nah, ini dia kenapa nggak ke arah admin ya teman-teman. Tapi seenggaknya kita udah berhasil membuat user dengan untuk user. Nah, ini kita sudah berhasil, dan kita sudah berhasil mentesting dan debugging ya. Ini nanti akan saya coba lagi, dan lalu membuat repo dan push project ke GitHub. Nah, oke, ini kita alihin sejenak dengan ini ya teman-teman. Kita akan coba login lagi ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, oke. Oke, di sini untuk role saya juga masih agak ini ya untuk role saya, padahal harusnya dia bisa ya teman-teman. Dan di sini untuk normal user, kalau saya view dia emang nggak bisa ngapa-ngapain di sini teman-teman kalau normal user dia ya. Tapi saya akan coba bikin user dengan namanya ya demo, misalnya nama demo, emailnya demo@e.com misalnya, passwordnya yang simple aja, misalnya ribet, default role-nya misalnya ini, lokalnya ini ya teman-teman. Lalu saya save. Oke, saya akan coba
Saya akan coba close browser, lalu akan buat baru lagi di sini. Oke, di sini. Nah, ya emang dia nggak bisa ya teman-teman. Oke, jadi emang user biasa pun nggak bisa, tapi setidaknya dia untuk admin ya udah bisa kayak gitu teman-teman. Udah bisa mengakses ini ya. Oke, selanjutnya ini kita langsung untuk membuat repo push ke project ke GitHub ya teman-teman. Jadi oke, kita buka dulu GitHub-nya. Nah, di sini kita langsung ke GitHub ya teman-teman. Untuk ke GitHub kita pilih new. Nah, di akun sini kita tulis repository name-nya misalnya Laravel Voyager Purpose. Nah, ini kita langsung ini aja. Lalu pilihnya yang public atau private, ini terserah teman-teman. Kalau saya akan public. Nah, di sini untuk ininya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Untuk apanya? Upload ini agak sedikit berbeda. Kalau biasanya kita langsung tambahkan saja. Nah, untuk Voyager ini dia enggak ya teman-teman, dia enggak ditambahkan langsung aja karena berbeda ya kayak gitu. Dan di sini saya akan matikan saja sistem dari server Voyager apa sih server Laravel ini, dan saya akan close semua. Nah, ini karena saya rasa udah selesai dan udah cukup ya teman-teman sampai sini. Saya akan coba untuk logout dan saya akan langsung tutup. Nah, oke, di GitHub ini ya. Nah, ini setelah udah dirasa selesai, ini mungkin image akan saya hapus saja di sini ya. Nah, di sini di apps ini ya, ini apps ini saya kompres ya teman-teman. Untuk apps ini dikompres menjadi zip ya teman-teman. Nah, apps zip. Nah, ini ditunggu aja apps zip. Nah, ini appsnya ini mungkin akan saya pindahkan. Nggak saya hapus ya teman-teman. Ini mungkin appsnya ini nih, apps ini akan saya pindahkan ke bagian ini aja ya teman-teman. Untuk apps ini akan saya pindahkan keluar, jadi nggak saya hapus, akan saya pindahkan entah kemana gitu ya teman-teman. Saya akan coba pindahkan ke home misalnya lah. Saya akan pindahkan ke home. Nah, jadi yang tersisa cuma ini doang ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita ke database-nya. Nah, di database ini kalau teman-teman menggunakan ekstensi dari si ininya, kita pilih yang dengan export data ya teman-teman. Nah, setelah ke export data ini, kita ke bagian dokumen, selanjutnya ke Lara project tadi ya, folder yang kita tadi pokoknya kita arahin ke situ. Nah, di sini ada tadi namanya Voyager Purpose, lalu kita langsung export aja. Di sini nggak usah di rename ya, langsung aja kita export database-nya. Nah, di sini saya sudah ada database SQL dengan AppZip-nya. Nah, langkah berikutnya ya, kita buka ke terminal. Lalu saya buka dengan kata kunci kode titik. Nah, saya akan gunakan Git dari Visual Studio Code-nya saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita pilih pada bagian sini source control. Di sini kita initialize repository. Nah, setelah itu saya buka terminal ya. Jadi git di sini nih diketik di sini git init. Oke, existing ya. Kalau udah existing berarti dia sudah. Lalu selanjutnya di sini git add titik ya teman-teman, git. Karena di sini saya akan menambahkan semua. Oke, ditunggu aja. Lalu git commit ya teman-teman. Git commit min m di sini misalnya Voyager Purpose. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya git branch. Nah, di sini biasanya sudah ada contohnya ya teman-teman. Biasanya defaultnya main. Di sini kalau kita langsung bikin ini, dia udah ada semuanya di sini. Git branch min m main, lalu di sini git remote add origin. Nah, ini di copy aja. Lalu di paste. Nah, enter. Lalu kita push ya teman-teman, git push min u origin main. Nah, oke, ini kita sudah push dan kita sudah commit semua, dan kita tinggal push aja ya teman-teman. Di sini untuk nge-pushnya agak lama ya teman-teman, karena di sini kita langsung nge-export zipnya. Kita ngemasukin zipnya ya teman-teman, karena kalau teman-teman lihat di sini, dan kalau misalnya teman-teman sudah nyoba ya, kalau kita langsung ke dengan itu langsung ke ininya apa? Langsung ke
filenya, yaitu mungkin bisa, tapi cuman pada saat kita ke bread lagi itu akan kereset teman-teman. Jadi makanya untuk jaga-jaga dan kita aman-aman aja, kita pakainya di zip aja teman-teman. Kita zip lalu kita ekspor SQL-nya. Setelah itu kita masukin ke GitHub ya teman-teman. Nah setelah kita masukin ke GitHub akan jadi seperti ini teman-teman. Nah ini kita sudah selesai semua ya teman-teman, sudah selesai semua. Dan makasih buat teman-teman yang udah ngikutin, dan sorry kalau misalnya agak kecepatan ya, sorry banget di sini. Nah di sini saya sudah selesai semua ya teman-teman, dan mulai dari cek versi, install sampai membuat reponya ya teman-teman. Dan ini kalau kita tanpa menggunakan tools si Voyager ini akan sangat lama, tapi tadi ada kendala di bagian membuat role user baru ya kayak gitu. Tapi seenggaknya kita sudah mencoba ya. Dan untuk diagramnya di sini saya sudah ikutin dari sini ya teman-teman. Jadi saya ngikutin dari ERD yang sudah saya buat sebelumnya kayak gitu teman-teman. Dan mungkin teman-teman mau modifikasi lagi dari tutorial ini boleh aja, nggak masalah kayak gitu teman-teman. Dan ya mungkin sekian ya teman-teman di sini dari tutorial yang ya lumayan panjang di sini ya teman-teman, saya akhiri. Dan makasih buat yang udah ngikutin, dan ya oke. Sampai ketemu di video penugasan selanjutnya ya. Jadi ya oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.